dengan demikian saya jadi yakin memang benar-benar ada lintas batas. Ya, jadi lintas batas itu memang bagian dari kehidupan spiritual ya. Jadi saat orang itu sudah masuk kepada tataran tertentu, tentu saja semuanya itu akan menjadi mudah saat selaras dengan karso dalem Gusti. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus Pak Bagus, kalau sejarahnya Pak Bagus, bangsa Jawa itu bagaimana Pak Bagus? Jadi banyak sekali poro kadang yang kesini itu pengen mengetahui, ada beberapa dosen akademik juga penasaran karena memang beliau berangkat dari buku, dari referensi. Tapi apakah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya bumi ini umurnya juga sudah bermiliar-miliar tahun lamanya, sehingga saat kita itu menyebut bangsa Jawa itu kan baru kemarin saja. Usianya juga belum lama kita itu menjadi bangsa Jawa, karena sebelum menjadi bangsa Jawa kita pernah punya nama lain. Jadi kita ini hanya warisan dari bangsa, tapi ini juga satu darah dengan kita. Maka bangsa Jawa ini kan bangsa yang katakanlah kalau di dalam buku, kalau ini masih bisa ditelusuri sana, ada bangsa yang disebut bangsa Mur ya, kalau Lemuria ya Lemuria. Di sana juga ada orang yang mempercayai bahwa ada Atlantis. Ya, tetapi kita tidak berbicara Atlantis, tapi justru berbicara pada bangsa Mur yang ini memang menjadi cikal bakal bangsa Jawa. Sebelum bangsa Mur itu juga ada bangsa yang lain, itu menjadi cikal bakal bangsa Mur juga. Nah, itu namanya bangsa Ara. Bangsa Ara atau bangsa Ninas. Nah, sebelum bangsa Ara, bangsa Ninas itu ada juga yang disebut bangsa Ava. Makanya kalau di Barat itu sering malah justru direkayasa. Akhirnya menciptakan sebuah film Avatar. Itu kan dari bangsa Ava, itu cikal bakal bangsa Jawa. Dari sebelum bangsa Ava pun masih ada bangsa yang lain. Sampai akhirnya nanti sampai kepada titik di mana kita mengalami kehidupan yang disebut Nesia. Nesia itu bumi ini masih berupa wujudnya itu air, daratan, tapi hanya berupa lumut, belum ada tanaman-tanaman tumbuhan besar belum ada. Nah, saat itulah ini cikal bakal nenek moyang-moyangnya bangsa Jawa itu disebut ras Liren. Ras Liren ini kan memang hadir dari jauh dari bumi sana ke sini untuk kepentingan, lalu beranak pinak, dan akhirnya peristiwa alam juga mereka kembali meninggalkan warisan. Nah, jadi kalau orang itu pengen kembali pada bangsa Jawa ini kan sebenarnya itu kan baru lapisan yang paling kalau kulit ini yang kulit ari gitu. Ari. Sedangkan Prabu Jayabaya itu juga sudah memberikan gambaran bahwa kita sekarang ingin kembali kepada bangsa Jawa, tetapi setelah bangsa Jawa ini nanti terontong-terontong sudah mulai akan memasuki tatanan baru ini nanti yang sekarang disebut bangsa Jawa ini berubah nama menjadi bangsa Jawis.
Jadi masa depan kita besok itu bangsa Jawa sudah tidak ada, tapi bangsa Jawis. Bangsa Jawis. Nah, bangsa Jawis ini adalah keturunan bangsa Jawa. Sama seperti Lemuria itu tadi. Ya, jadi bangsa Jawa itu keturunan dari Lemuria. Lemuria itu keturunan dari bangsa Ara. Bangsa Ara itu keturunan dari bangsa Ava itu keturunan itu masih itu rentang waktunya itu sangat lama. Maka karena bermiliar-miliar tahun. Ya, Sri Aji Jayabaya itu karena kesaksiannya beliau diberi anugerah untuk bisa tahu cikal bakal tanah Jawa ini dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu beliau bisa memberikan gambaran jongko di dalam tatanan waktu. Nah, ada Mongsokolo di sana. Ada Mongsokolo. Itu gambaran bagaimana cikal bakal sejarah bangsa Jawa itu sesungguhnya bisa dijelaskan dari sana. Cuma yang ada di kitab-kitab itu tidak sekomplit kalau kita ketahui lewat lintas batas. Karena sudah ada kepentingan. Iya, sudah ada kepentingan. Kalau lewat lintas batas kan bisa berjumpa dengan beliau langsung apa yang dimaksud, lalu kita mendapatkan jawabannya. Oh, ternyata berbeda dengan yang dipahami sekarang. Nah, saya menyampaikan kepada semuanya itu berdasarkan apa yang saya dengarkan, bukan karena jari ini atau membaca buku. Enggak, buah buku itu malah justru kadang malah membuat saya bingung karena saya sering banyak mendengar tuturan-tuturan dari para pepundan itu. Lah saat membaca buku malah bingung karena tidak sama dengan apa yang didawuhkan. Jauh sekali. Nah, oleh sebab itu kadang saya juga udah nggak usah baca-baca. Saya ingin apa yang pernah disampaikan beliau-beliau ini menjadi data bagi saya untuk saya sampaikan dan menjadi kabar gembira bagi bangsa Jawa ini untuk mengetahui ternyata leluhurnya ini adalah bangsa yang unggul dulu. Terus Pak, saya tadi penasaran karena jenengan menyebut Atlantis. Nah, itu apakah leluhur yang sering disebut Nyai Ratu Kidul, mohon maaf, itu pernah bertemu dengan jenengan apa mboten? Ya, beliau juga salah satu tokoh lintas batas, tentu saja ya sering rembukan, sering berinteraksi saat menyiapkan atau menyiapkan apapun yang ada di event gitu ya. Jadi sebenarnya itu di lintas batas itu ada perjumpaan-perjumpaan yang kadangkala juga ada di selatan, itu juga ke sana, kadang juga ada di Merapi, ada di Lawu, bahkan juga ada di tempat yang lainnya gitu loh. Bahkan beberapa kali itu ada di timur jauh sana lah, bukan bangsa kita. Tapi karena jaraknya dekat, karena memang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi, terus Pak Bagus, apakah beliau itu merencanakan untuk apa gitu yang jenengan terima? Jadi selama ini yang kami lakukan di dalam lintas batas itu yang pertama menjaga, merawat dan melindungi bumi ini, termasuk kehidupannya, termasuk manusia-manusianya supaya tidak melenceng, supaya tidak salah arah. Oleh sebab itu memang di dalam lintas batas itu bisa disebut memang misi penyelamatan umat, artinya bukan kamilah yang menentukan ini yang akan dipilih Gusti atau tidak, bukan itu, tetapi kita mengembalikan apapun yang pernah dikehendaki Gusti di dalam kehidupan ini supaya manusia ini kembali pada tuntunan. Lalu selebihnya di dalam proses pemurnian hidupnya ini biarkanlah Gusti itu memberikan kebijakannya sendiri atas perilaku semasa hidupnya. Tapi setidak-tidaknya
di dalam lintas batas kita itu sudah berusaha untuk memperbaiki, mengajak untuk kembali kepada asal muasal kita. Nah, jadi kita bisa kembali kepada sangkan paraning dumadi. Ya. Nah. Terus Pak Bagus, kados wau kan Sri Aji Jayabaya dawuh utawi pesen. Nah, terus saking Kanjeng Nyai Roro Kidul, apakah ada dawuh atau pesen juga? Jadi sesungguhnya sama, Mas. Sama ya. Ya, mereka untuk menguri-nguri. Ya, mereka itu menghendaki kehidupan ini berlangsung dengan baik. Nah, mereka juga tidak bisa dibayangkan seperti kalau orang-orang yang tidak paham ya, itu jin yang suka mengganggu. Itu bukan, mereka mah justru ngamping-ngampingi kita, menjauhkan dari kadang mara bahaya supaya kehidupan kita itu bisa aman, ayam-ayam tentrem di sini. Jadi kehidupan Jawa ini memang berbeda dengan kehidupan di tempat lain karena memang budaya spiritualnya memang para leluhur, para pepunden itu ngamping-ngampingi, sehingga kok tempatnya tuh ayam-ayam tentrem, anyep, penak ya, karena memang ya seperti rumah yang dinaungi oleh para leluhur itu biasanya pohonnya anyep, teduh gitu loh kan gitu. Nah, ya para pepunden di dalam lintas batas itu menghendaki kita itu kembali kepada budaya-budaya masa lalu, bukan berarti kembali pada zaman masa lalu, tapi kembalilah kepada pribadi-pribadi bangsa Elingo kuwi sopo gitu nggih, kasarane ngoten. Ya. Jadi baik itu Kanjeng Ratu Sri Aji Jayabaya dan para pemuda lain itu tetap memberikan tuntunan-tuntunan bagi kita semua, mengingatkan kita semua supaya kita itu tetap teguh, nyawiji dengan diri kita, lalu kita bisa meneges, menekung dan menembah, dan kita mengalami sebuah kehidupan yang sukacita dan damai. Iso ngrasake swarganing urip kan gitu. Jadi kita memang di dalam ajaran Jawa itu malah justru tidak tahu itu swarga iki piye, tapi bagaimana mboten madosi swarga sama sekali. Tidak pernah berpikir itu. Entah, walaupun meyakini bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan. Lalu orang Jawa itu juga tidak mempunyai pamrih kepengen menempati surga, tidak pernah, karena semuanya itu diserahkan kepada Gusti, Sang Akarya Jagat untuk menentukan nasibnya. Maka orang Jawa itu lebih sibuk berdharma, lebih sibuk berbuat baik daripada hanya sekedar ritual. Golek surga. Ya, itu. Jadi ya kalau hal itu bisa kita lakukan, maka sesungguhnya lambat laun bangsa ini akan semakin mapan, karena kehidupan ini akan disibukkan oleh orang-orang yang berbuat baik terus kan gitu. Nah, sehingga beban agama ini juga tidak seberat sekarang. Seolah-olah sesuatu yang berhubungan dengan moral itu dibebankan oleh agama, padahal mestinya itu dibebankan di dalam laku spiritualitas. Nah, sesungguhnya kalau ya non sewu di dalam bangsa Jawa itu, untuk mengalami perjumpaan dengan Gusti itu tidak harus lewat agama, tetapi lewat budi saja juga sudah bisa berjumpa. Nah, maka tingkah lakunya ini ya yang akhirnya berkenan di mata Gusti artinya. Nah, generasi kita sekarang karena sudah dikenalkan, sudah mendapatkan siar dari agama-agama yang lain, akhirnya kita juga mempercayai itu tidak ada yang salah. Hanya tinggal kita itu meneguhkan, memperkuat dengan spiritualitas agar bisa
merasakan kehadirannya yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, akhirnya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu berbuat baik dan tidak pernah bosan untuk berbuat baik. Betul. Gitu. Satu lagi Pak, Yeah. Terkait dengan lintas batas. Yeah. Ini tadi apakah hanya jenengan yang bisa melakukan itu? Apakah ada orang lain yang bisa melakukan ini se-Nusantara? Banyak Mas. Jadi di Nusantara ini sesungguhnya banyak yang bisa lintas batas. Hanya memang satu persatu karena beliau itu karena kebanyakan sepuh akhirnya sedo. Nah, akhirnya yang memang yang tertinggal ini yang ada di Jawa loh ya. Saya yakin di beberapa tempat selain Jawa ini juga masih ada yang memang yang masih hidup seperti saya, dan saya ini juga termasuk orang ya kayak cah cilik lah. Masih dituntun ya usia saya dibandingkan dengan para pepunden yang ada di lintas batas ya jauh lah. Ya saya masih seperti ini, beliau ini juga usianya juga sudah ratusan tahun seperti itu, dan masih menjalankan tugas kewajibannya yang didhawuhkan Gusti itu dengan amat baik. Nuwun sewu. Saya jadi teringat dengan teman saya masih muda sama seperti saya, dan beliau juga pernah mengalami hal seperti panjenengan didhawuhi leluhur-leluhur gitu, tapi kebanyakan malah nyeneni gitu katanya. Ya mungkin ada lelakunya yang kurang benar gitu. Berarti dengan demikian saya jadi yakin memang benar-benar ada lintas batas. Ya, jadi lintas batas itu memang bagian dari kehidupan spiritual ya. Jadi saat orang itu sudah masuk kepada tataran tertentu, tentu saja semuanya itu akan menjadi mudah saat selaras dengan karso dalem Gusti. Ya, kita hanya menjadi abdi yang ngestok dawuh Gusti, menjalankan tugas Gusti yang memfasilitasi, yang memberikan kemudahan. Terakhir Pak Bagus, monggo njenengan pesan-pesan kagem para sederek sedaya. Oh nggih, matur nuwun bagi para kadang, para sederek sedaya. Apa yang saya sampaikan tadi ini perjalanan kehidupan saya. Saya di sini juga didhawuhi untuk menyampaikan kepada siapa saja di dalam tuntunan jagat alit bagi para kadang yang ngersake atau berminat untuk mengetahui apa sih itu jagat alit, silahkan bisa buka-buka di YouTube ya, ada channel Jagat Alit. Di sana mengajarkan bagaimana kita itu menjadi manusia yang utuh. Jadi Jagat Alit itu mengajarkan memanusiakan manusia supaya perilaku kita itu seperti apa yang dikehendaki Gusti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kawruh ini bisa menjadi manfaat bagi siapapun, bisa menjadi titik di mana kita menjadi kangen dan kepengen kembali kepada diri kita, kembali kepada kejawaan kita nguri-uri sebelum kepaten obor, mumpung masih ada orang-orang yang ditunjuk oleh Gusti, ditunjuk oleh leluhur untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang bangsa ini. Makaten matur nuwun. Sementara gitu dulu Pak Bagus. Mohon maaf apabila kami bersetraku kru ini tadi mengganggu waktu panjenengan. Tidak, artinya perjumpaan ini bukan perjumpaan yang kebetulan. Semuanya sudah diatur dan apa yang kita bicarakan ini menjadi sesuatu yang bisa dibundeli di dalam laku dan lampah siapapun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memang selalu
menjadi Berbuat lebih baik, selalu berbuat baik dan tidak akan pernah bosan berbuat baik. Siap. Sementara gitu dulu Pak Bagus. Terima Terima kasih kasih masyarakat. banyak. Salam untuk Poro Kadang, sedulur-sedulur yang ada di sana. Salam dari Jogja. Siap. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Bagus. Ya, Jagat Alit itu. Bon, suwun Pak Bagus.